Hello, terima kasih masih bersama Let's Watch. Kami akan membahas alur cerita film The Ice Road yang mengisahkan kecelakaan kerja di suatu tambang berlian. Para pekerja akan diselamatkan oleh Liam Neeson sebagai Mike, Marcus Thomas sebagai Gertie, dan Amber Midthunder sebagai Tantu. Film ini disutradarai oleh Jonathan Hensleigh dan sekaligus sebagai penulisnya. Sebelum menonton alur cerita film The Ice Road ini, jangan lupa subscribe lalu like video ini dan tonton juga video yang lainnya. Berikan komentar positif supaya kami dapat memberikan kualitas lebih baik lagi. Salam sehat, salam bahagia, mari menonton. Adegan diawali dengan kecelakaan kerja di suatu tambang yang mengakibatkan terjebaknya pekerja tambang tersebut. Where'd that come from? Everybody out! Everybody out! Ledakan terjadi karena banyaknya gas metana akibat sensor yang tidak aktif. Ledakan tersebut terlihat dari kantor pusat tambang ini. Getaran terjadi di dalam terowongan 6. Lalu ledakan kedua terjadi yang mengakibatkan beberapa pekerja tambang terluka akibat tertimpa oleh reruntuhan tanah. Di adegan lainnya terlihat Gertie, adiknya Mike, sedang dibully oleh rekan abangnya yang sesama supir truk. Mike memukul Bang Jago ini sampai tumbang. Lalu Mike dipanggil ke kantor pengelola truk ini dan ia dipecat karena aksinya memukul Bang Jago. Lalu Mike mengantar adiknya ke rumah sakit karena Mike sudah kehabisan akal dengan sifat adiknya ini. Gertie, adiknya, trauma saat dia menjadi tentara di Irak. Lalu Mike akan menjemputnya 1 jam lagi. Di tambang, para petinggi sedang berdiskusi tentang kecelakaan yang terjadi. Salah satu dari petingginya menghubungi perusahaan ekspedisi yang mampu mengirim alat-alat penyelamatan pekerja tambang dalam waktu kurang dari 30 jam. Mike menjemput adiknya karena sudah lebih dari 2 jam dalam perawatan. Lalu Mike ke ruangan perawatan adiknya, walaupun petugas rumah sakit melarangnya. Mike terlihat marah karena obat yang diberikan tidak sesuai dengan keluhan dirinya dan adiknya. Lalu mereka meninggalkan rumah sakit tersebut. Mike terlihat marah ketika Gertie menunjukkan truk baru di salah satu brosur. Lalu ia mendapatkan SMS lowongan supir untuk jalur tengkorak yaitu Ice Road. Saat di tengah jalan, Mike dan Gertie berbalik arah untuk mengambil kesempatan itu. Di kantor polisi, Jim, pemilik perusahaan, membebaskan Tantu, salah satu supir yang akan mengantarkan pesanan melalui Ice Road. Mike dan Gertie diinterview secara langsung dan praktek bongkar mesin secara cepat. Gertie mengerjakannya dengan mudah karena pengalamannya. Go. Sweet Jesus. Mike dan Gertie diterima untuk mengantarkan paket ke tambang. Di tambang terdengar suara ketukan seperti suara kode Morse. That sounds like tap code. Somebody had to have been in the Army, Navy. Dari laporan kode Morse, petugas tambang mendapatkan informasi 26 orang selamat di dalam terowongan. Mike dan yang lainnya mendengarkan penjelasan Jim tentang paket yang mereka antar ke tambang yang akan digunakan untuk penyelamatan pekerja tambang yang terkurung. Di dalam rombongan akan ada tim asuransi dari tambang Katka, Tom Verney. Setelah mengisi bahan bakar dengan penuh, lalu mereka berangkat mengantarkan paket ini melalui jalur Ice Road.
Pekerja yang terjebak sudah merasakan kekurangan oksigen. Perjalanan terus berlanjut tanpa berhenti. Mereka sudah memasuki jalur ice road. Di pagi harinya, Jim melihat indikator tekanan mesinnya berkurang. Lalu Varney membuat Tantu kesal karena keberadaan dirinya di mobil ini. Indikator mesin Jim semakin menurun yang mengakibatkan truknya mogok. Lalu kendaraan lainnya mundur yang membuat gelombang di bawah es. Mike membantu kendaraan Jim, tetapi kesalahan terjadi di saat Jim mengikat talinya. Kaki Jim terlilit dan tidak bisa terlepas. Sampai truk Jim tenggelam, kakinya tidak dapat terlepas. Lalu Jim meminta Tantu untuk memotong tali pengait dan ia tenggelam bersama dengan truknya. Lalu es di sekitaran mereka mulai pecah yang membuat mereka harus segera pergi untuk menghindari pecahan es ini. Come in, we gotta hike up the speed. Over. Well, I got one hell of an accident. Mike sengaja menumbangkan truk mereka untuk mengurangi pecahan es. Terlihat pecahan es tersebut berhenti. Kembali ditambang, pekerja mendapatkan pesan Morse kembali. Mereka mendapatkan kabar buruk, tetapi pimpinan mereka memberikan kabar yang baik untuk menenangkan lainnya. Sesungguhnya berita buruk untuk mereka. Terowongan runtuh kembali yang membuat beberapa dari mereka terluka. Di sini konflik mulai terjadi karena hasutan Varney. Varney menuduh Tantu mengisi bensin di mobilnya Jim yang membuat kecelakaan itu terjadi. Tantu pun tidak terima dengan tuduhan itu yang membuat konflik ini berawal karena hasutan Varney. Lalu mereka memposisikan mobil truknya normal kembali dan melanjutkan perjalanan untuk menghindari badai. Para pekerja saat ini terbagi dua. Mereka ingin mengurangi beban dari 26 orang. Hal ini tidak diizinkan oleh pihak petinggi tambang setelah mereka mengirim kode Morse. Lalu Mike dan Gertie terkurung di dalam kontainer. Ia dikurung oleh Varney. Dia adalah dalang dari kekacauan di pengiriman ini. Varney adalah suruhan dari salah satu petinggi tambang. Bukan hanya mengurung, Varney juga memukul Tantu sampai pingsan. Lalu dia juga meletakkan bom di bawah mobil Mike untuk menggagalkan pengiriman ini. Mike dan Gertie berusaha keluar dengan cara membobol alat pemanas ruangan kontainer. Saat Mike keluar, ia melihat bom, lalu ia membuangnya. Tetapi keseruan tidak sampai di sini coy. Bagian ban depan truk ini masuk ke dalam pecahan es yang mengharuskan Mike dan Gertie mengangkat ban ini ke atas. Di sini Gertie takut dengan mesin penarik yang tidak kuat, tetapi Mike bersikeras dan harus bisa, yang mengakibatkan Gertie tenggelam ikut dengan bagian kontainer dari truk ini karena mesin penariknya terlepas. Gertie! Gertie! Mike berhasil menyelamatkan adiknya dari kecelakaan ini. Ia menyesal karena tidak mengikuti saran Gertie. Walaupun ada kurang-kurangnya, Gertie adalah ahli di bidang mesin untuk dunia truk di film ini. I'm sorry. I didn't mean to. I'm sorry, Gertie. Mike tersadar karena terlalu banyak sabotase yang terjadi selama perjalanan ini. Lalu ia mengejar Varney untuk menyelamatkan Tantu. Sesampainya Varney di tempat janjian dengan petinggi tambang Katka,
Tantu tersadar, ia menyaksikan Varney bertemu dengan petinggi tambang Katka yang ingin menjatuhkan truknya dari pagar pembatas tebing di pegunungan ini. Para pekerja membuka kebusukan dari salah satu petinggi tambang Katka ini. Petinggi ini membayar $100 per orang setiap bulan untuk mematikan sensor gas metana agar bencana ini terjadi. Rene, pimpinan dari rombongan ini, berusaha menenangkan suasana karena sudah mulai memanas di keadaan yang tidak tepat. Sesampainya di atas pegunungan, Varney mulai melakukan aksinya. Tentu diketahui tersadar oleh Varney dari awal, tetapi keajaiban datang. Hewan peliharaan Gertie menggigit Varney yang membuatnya ditendang keluar dari truk oleh Tantu. Lalu, Tantu meminta bantuan melalui radio. Mike menjawabnya. Lalu Mike memberikan posisinya berada di belakang Tantu. Varney yang mengetahui melalui radio, ia dan orang-orangnya berusaha mensabotase kembali perjalanan ini. Mike kembali menjemput Gertie yang terjatuh saat melawan kacung Varney. Lalu mereka kembali menyelamatkan Tantu. Truk Tantu berhenti karena kebocoran bahan bakarnya. Lalu ia menembaki Varney yang berada di belakang kontainernya. Dari kejauhan terlihat mobil Mike datang. Lalu Varney berusaha masuk ke mobilnya untuk kabur, tetapi terlambat coy. Mike langsung menabrakkan mobilnya, lalu mendorong mobilnya Varney ke jurang. Mike meminta maaf kepada Tantu atas kesalahpahaman yang terjadi. Tetapi di sini Varney selamat dari tabrakan. Lalu ia berusaha untuk mensabotase kembali pengiriman paket ini. Gertie berusaha memperbaiki kerusakan truk Tantu. Setelah truk selesai diperbaiki, terdengar ledakan yang mengakibatkan longsoran salju. Mike melihat keadaan Tantu yang tertusuk dahan pohon akibat longsoran salju, lalu memindahkan Tantu ke truknya. Mereka hanya memiliki waktu 45 menit lagi untuk ke tambang Katka. Varney tidak juga patah semangat membuat gagalnya paket ini terkirim. Gertie melihat ada truk yang mengikuti mereka, lalu ia mengabari ke Mike. Mike meminta Gertie untuk membawa truk ini ke tambang. Dalam keadaan apapun harus sampai. Lalu Mike pindah ke mobil Varney untuk baku tonjok lagi. Gertie sudah mendekati tambang, tetapi ia terhenti karena jembatan yang batas muatannya tidak sesuai dengan truk mereka. Tantu mengambil alih posisi supir. Ban mobil mereka mengalami slip karena licin. Gertie mulai memberikan karpet sehingga truk dapat berjalan. Hey, the cables are snapping. Let's go. Come on. Lalu Mike masih berusaha lepas dari gangguan Varney. Tantu dan Gertie dapat melewati jembatan, tetapi truk mereka mulai mundur, yang membuat Gertie terjepit sehingga membuatnya tewas terhimpit. Mike yang berhasil melumpuhkan Varney mendekat ke lokasi Gertie dan Tantu.
Ia menyaksikan adiknya yang tewas karena tragedi jembatan ini. Save the ring! Di tambang Katka, mereka kedatangan wakil menteri dan pejabat pemerintah. Mereka ingin mengetahui status pekerja yang terperangkap. Pekerja tambang Katka melihat truk Mike memasuki tambang. Lalu alarm pun berbunyi, yang membuat para petinggi tambang Katka ya sedikit kaget dengan kegagalan sabotase Varney. Lalu medis membantu Mike, dan kepala sumur yang Mike bawa mulai dipasang, membuat pekerja yang terjebak dapat keluar dari terowongan. Mike datang mendekati ke salah satu petinggi tambang. Lalu dia memberi hadiah bogey mentah sebagai tanda kenangan. Mike mendapatkan terima kasih dari wakil menteri karena jasanya dalam misi pengiriman paket ini. 3 bulan pun berlalu. Mike datang mengunjungi Tantu. Saat Tantu mengecek kondisi truk, Mike di sini membeli truk yang adiknya inginkan sebagai penghormatan kepada adiknya. Bagaimana dengan kesimpulan dari film The Ice Road ini coy? Kesimpulan Let's Watch untuk film ini sangat seru dan menegangkan banget. Pesan dari film ini sangat baik karena Mike sangat sabar merawat adiknya yang mengalami trauma perang Irak. Ya, walaupun di akhir cerita Gertie tewas karena terjepit truknya Tantu. Hal inilah yang menambah dramatis film The Ice Road. Terima kasih sudah menonton alur cerita film The Ice Road. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan yang lainnya. Tonton juga video Let's Watch yang sudah ada di playlist. Jangan lupa berikan komentar positif untuk channel ini dan film apa lagi yang akan kami bahas berikutnya.